Kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat. Kamu gak akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat. Halo. Kembali lagi dengan saya Novi Dan saya Septi. dalam acara Dilan Dialog Lalu Lintas. Hari ini kita akan berbincang-bincang tentang apa ini, Sep? Nah, jadi kita bakal membahas soal lebih dalam lagi soal laka lantas. Wow, kalau gitu kita sudah kedatangan narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Kanit Laka dari Satlantas Polres Kutai Kartanegara, Ibtu Sunarto. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Jadi kita sudah melaksanakan vaksin yang kedua, tapi alhamdulillah tambah semangat. Bagaimana Mbak Septi? Apakah sudah vaksin? Sudah Pak, kami berdua juga sudah vaksin Pak untuk tahap kedua. Rasanya gimana? Gimana rasanya, Septi? Rasanya semangat juga Pak. Tambah semangat pokoknya Pak untuk podcast hari ini. Apalagi ditemani oleh Bapak yang sangat gokil ya. Jadi kita bakal tanya-tanya seputaran laka lantas ya Pak ya. Baik. Nah Pak, untuk tugas dan tanggung jawab dari Bapak sendiri itu apa sih Pak? Sebagai Kanit Laka? Sebagai Kanit Laka Lantas. Begini Mbak ya, untuk kita job description untuk Kanit Lantas utamanya adalah pertama kita menerima laporan setiap kejadian laka lantas. Nah, kemudian setelah kita menerima laporan itu kita analisa. Nah, kemudian setelah kita analisa dan kita sudah tahu, kita adakan lidik dan sidik. Nah, selanjutnya dari kejadian-kejadian tersebut nanti kita akan koordinasikan ke instansi yang terkait dengan laka lantas. Nah, kemudian dalam koordinasi tersebut yang jelas untuk unit laka khususnya dia akan melakukan jadi tahapan-tahapan penyidikan, kemudian penyelidikan, kemudian dari koordinasi ke jasa raja itu untuk tahap pendanaan. Jadi setiap korban yang mengalami luka yang dirawat di rumah sakit itu kita koordinasikan sama jasa raja untuk di cover untuk pendanaannya. Kemudian juga kita melaksanakan gelar. Ya. Gelar itu artinya apa? Setiap kita ada suatu peristiwa itu harus ada gelar supaya kita memastikan. Ya. Kemudian juga untuk terakhir kita melaksanakan pelimpahan berkas. Oh, cukup banyak sekali ya Pak tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kanit Laka. Lalu kejadian kecelakaan lalu lintas apa aja sih Pak yang akhir-akhir ini lagi banyak terjadi di Kutai Kartanegara? Kejadian laka lantas sementara ini mulai bulan 1 sampai terakhir ini ada beberapa menyangkut antara R2 dengan R2, kemudian R2 dengan R4. Yang rata-rata memang sedikit kalau dibanding dengan tahun lalu untuk laka lantas sekarang mulai turun trennya. Mulai turun ya. Berarti Pak, mungkin karena COVID ini Pak ya. Jadi untuk masyarakat kan jarang keluar gitu ya Pak. Lebih banyak di rumah mungkin banyak Pak ya. Bisa iya, bisa tidak. Karena begini, untuk tren turun itu katakanlah bahwa kemungkinan karena COVID bisa jadi karena memang aktivitas orang di luar kurang. Namun demikian juga bisa dikatakan karena memang sebagian masyarakat sudah memahami arti ketertiban lalu lintas dan untuk keselamatan bersama. Apalagi ditambah lagi dengan bapak-bapak polisi yang sering patroli di setiap wilayah rawan laka kali ya Pak ya, makanya bisa menurun tingkat kecelakaan lalu lintas yang ada di Kuka ini. Itu salah satunya karena bagaimanapun juga kehadiran seorang polisi di tengah lapangan akan membuat dampak yang sangat tinggi. Utamanya adalah pertama dengan kehadiran polisi itu akan terlihat, kemudian juga mengurangi
mengurangi dari segi laka lantas, kriminalitas, ataupun hal-hal yang lain, yang intinya bahwa kehadiran polisi lalu lintas di lapangan itu sangat bermanfaat sekali, utamanya keselamatan, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat di jalan raya. Nah Pak, kalau boleh tahu nih Pak, penyebab kecelakaan yang paling banyak khususnya nih di Kukar ini tuh apa aja sih Pak? Untuk penyebab ini yang paling banyak untuk sementara ini dari R2 dan R2. Kenapa demikian? Karena memang R2 memang dominan. Masyarakat kita ini masih paling banyak pengguna jalan adalah R2. R2 ya Pak ya. Ya. Nah untuk penyebabnya itu tadi kan R2 dengan R2 ya Pak. Ya. Nah biasanya apa sih pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara R2 itu sendiri yang menyebabkan semakin fatal kecelakaan itu? Ya intinya setiap pelanggaran yang berakibat laka lantas itu adalah pertama tidak tertib berlalu lintas, itu yang utama. Kalau yang lain saya kira apabila kita tertib saya kira akan berkurang. Nah kemudian untuk kejadian atau fatalitas pada korban ini utamanya adalah karena kecepatan, karena situasi jalan yang memungkinkan terjadinya kecelakaan tersebut. Banyak hal yang sebenarnya perlu kita koreksi dalam hal ini, situasi jalan, karena bagaimanapun juga banyak kendaraan yang beredar di jalan raya atau berpacu di jalan raya itu juga memungkinkan banyaknya kejadian laka lantas. Berarti sebenarnya Pak untuk kejadian laka lantas itu sendiri bukan cuma karena manusianya gitu ya, tapi bisa karena jalannya yang rusak seperti itu ya Pak? Bisa jadi. Jadi faktor kecelakaan itu ada namanya human error, artinya manusia sendiri yang tidak tertib berlalu lintas. Kemudian juga dari kendaraan, karena kendaraan juga berpotensi apa kendaraan itu layak atau tidak. Nah, hal-hal yang lain bisa juga, namun rata-rata adalah human error, artinya memang kelalaian manusia. Lalu Pak, jika berdasarkan data kecelakaan lalu lintas yang saat ini ada di Satlantas Polres Kukar, dan untuk dari awal tahun 2021 sampai sekarang itu ada berapa banyak sih Pak kecelakaan? Untuk laka lantas mulai Januari sampai sekarang ada 11 laporan ya yang kita tindak lanjuti. Kemudian untuk yang sama yang tahun kemarin itu kita mengalami penurunan yang gratis. Artinya untuk tahun kemarin itu sampai 23 LP. Artinya memang dari segi trennya sangat turun. Seperti itu Pak. Nah, biasanya Pak untuk pengguna jalan sendiri yang mengalami kecelakaan itu biasanya sekitar usiaan berapa Pak? Paling banyak? Ya untuk usia itu bisa kita kategorikan itu umur 12 sampai 16. Yang saat ini mulai Januari kemarin sampai saat ini kategori umur 12 sampai 16 ada 2 orang. Kemudian ada 2 kasus, maaf. Kemudian yang 17 sampai 25 ada 4 kasus, kemudian yang 31 umur 31 sampai 35 ada 1 kasus, 41 sampai 45 ada 1 kasus, 46 sampai 50 ada 1 kasus, kemudian 56 sampai 50 ada 1 kasus. Berarti sekitar umur 20 sampai 30 tadi lebih banyak ya Pak ya? Lebih banyak pengguna jalan yang mengalami kecelakaan untuk tahun 2021 ini. Lalu Pak, untuk daerah seputaran Kabupaten Kutai Kartanegara nih, daerah mana aja sih Pak yang rawan terjadinya kecelakaan? Kita sudah adakan pemetaan Mbak, jadi untuk 2 bulan terakhir yang rawan untuk di daerah luar kota, khususnya itu sementara ini yang terpantau terpetakan itu di daerah Teluk Dalam ada 2, kemudian di Sebulu ada 2.
Berarti itu karena apa Pak? Apa karena jalannya yang banyak rusak atau gimana? Jadi ada berbagai kemungkinan itu yang terjadi. Pertama juga karena kelalaian dari pengendara atau meneror, ada juga karena jalan. Ya rata-rata untuk kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah human error. Artinya memang manusia sendiri yang tidak tertib berlalu lintas dan aturan tidak jelas sebenarnya. Itu aja. Nah, untuk waktu kejadian laka itu Pak yang paling sering terjadi biasanya pada sore hari, pagi hari atau malam hari Pak? Jadi kita juga petakan juga untuk waktu kejadian laka lantas ini rata-rata ya kita ada tiga waktu yang telah kita petakan itu antara jam 15 sampai jam 18 itu ada 5 kasus, mohon maaf. Kemudian 18 sampai 21 malam itu sekitar 3 kasus. Kemudian jam 21 sampai 24 ada 2 kasus. Jadi kalau kita rata-rata kejadian antara jam 15 sampai 18 itu potensial tinggi. Disitulah mungkin karena letak kelelahan masyarakat atau mungkin karena konsentrasi kurang. Karena jam-jam demikian adalah jam lelah. Jam lelah, apalagi habis pulang kantor Pak ya, Betul sore sekali. kita lelah, kita kurang pikiran. konsentrasi, banyak pikiran ya. Lalu Pak, hukum atau dasar dari penanganan laka kecelakaan itu sendiri apa sih Pak? Yang jelas kalau kita mengacu undang-undang lalu lintas itu sudah ada. Jadi undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang kita ke fokus saja yang ke pasal 310. Pasal 310 itu ada 4 ayat. Yang pertama adalah 310 ayat 1, setiap orang yang mengendarai atau mengemudikan kendaraan yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, nah itu ada juga pidananya. Jadi kemudian ada pasal 2, pasal 3 dan 4 itu ada tahapannya dan itu juga ada sanksinya. Jadi untuk pasal 1 itu penjara 6 bulan, denda 1 juta. Kemudian untuk yang pasal 2 itu mengakibatkan luka ringan. Kemudian itu kena ancaman pidananya 1 tahun, kemudian denda 2 juta. Nah kemudian yang akhir-akhir ini memang rata-rata kejadian fatal, jadi banyak masuk ke pasal 310 ayat 3 yang akan mengalami rata-rata pengendara atau korban mengalami luka berat. Itu ancaman hukumannya 5 tahun kemudian akan dapat sanksi denda sekitar 10 juta. Kalau korban meninggal dunia, ancaman hukumannya paling berat berapa Pak? Nah, kalau masuk ke korban meninggal itu kita masuk ke pasal 310 ayat 4 yang mana ancaman hukumannya 6 tahun, kemudian denda sampai 12 tahun. 12 juta, mohon maaf. Cukup lama sekali ya Pak, 6 Iya. tahun ancaman hukumannya. Iya. Nah, makanya dengan ancaman tersebut ya kita diutamakan jagalah keselamatan untuk kemanusiaan. Pak, melihat sesuatu yang sedang viral ya Pak, khususnya di Kukar, Ya. kemarin sempat terjadi laka lantas ya, Ya. Prof ya. Nah, laka lantas itu terjadi di depan Kodim yang mana Sempat viral iya juga ya. benar, viral banget. Itu untuk pengendaranya itu sendiri meninggal dunia Pak. Nah, kalau kita boleh tahu nih, Iya. untuk proses hukumnya apakah tetap berjalan atau bagaimana Pak? Yang jelas kita tetap melakukan penyelidikan, kemudian kita kembangkan dari hasil olah TKP, tindak saksi dan sebagainya. Dan di situ nanti akan kita simpulkan. Dan itu ada tahapan juga nanti apakah nanti itu akan berlanjut sampai ke pengadilan. Makanya kita masih kita kembangkan. Dan itu tahapan-tahapan ada. Dan itu sementara sedang kita dalami, masih di ranah penyidikan.
Lalu masuk lagi nih Pak, membahas tentang proses perkara penanganan kecelakaan. Bisa dijelaskan Pak awal mula dari TKP sampai masuk di proses kepolisian hingga di putusan pengadilan itu bisa dijelaskan Pak bagaimana? Jadi kalau proses penanganan kecelakaan ini saya bagi ada empat tahapan sebenarnya. Yang pertama adalah kita menerima laporan dari masyarakat telah terjadinya kecelakaan, di mana di situ kita akan melakukan datang TKP, kemudian menolong korban. Karena apa? Korban harus tolong duluan. Karena apa? Untuk meminimalisir akibat fatal dari kecelakaan itu. Nah, setelah itu kita atur lalu lintas, kita adakan olah TKP, amankan barang bukti, kemudian amankan tersangka, kita minta data-data saksi dan sebagainya. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah penyidikan. Penyidikan ini sudah masuk ke ranah administrasi, di mana kita lakukan pemeriksaan, pemeriksaan saksi maupun tersangka. Nah, kemudian juga visum, kita mintakan visum ke kedokteran, karena itu termasuk juga nanti masuk ranah penyidikan. Nah, kemudian yang tahap ketiga adalah pemberkasan. Nah, pemberkasan ini setelah lengkap, artinya semua fakta-fakta yang kita tuangkan itu masuk dalam ranah pemberkasan, kita ajukan ke jaksa penuntut umum di kejaksaan. Nah, di kejaksaan itu kita akan ada dua proses. Yang pertama, apakah berkas yang kita limpahkan tersebut diterima oleh kejaksaan yang dikatakan P21. Nah, apabila sudah P21, artinya kita harus dilanjutkan tahap kedua. Nah, tahap kedua ini kita harus melimpahkan tersangka dan barang bukti. Nah, kemudian ada juga tahapan yang P19. Artinya apa? P19 itu adalah berkas masih perlu pembenahan atau ada petunjuk yang lain. Nanti saat berkas itu dikembalikan akan dikasih petunjuk sama jaksa, dan kewajiban penyidik untuk memenuhi petunjuk-petunjuk tersebut. Jadi dalam tahap penanganan kecelakaan ini ada dua tahap ya Pak. Tahap pertama kita akan menyerahkan berkas, kita ajukan ke kejaksaan, lalu disetujui. Apabila tidak disetujui, berarti kita harus melengkapi dulu dari pihak penyidik. Lalu sudah P21 yang Bapak bilang tadi, itu sudah P21 berarti kita melakukan tahap 2. Menyerahkan tersangka dan barang bukti. Apakah cukup di situ peran dari kepolisian, penyidik, atau ada lagi Pak? Belum. Jadi itu masih ada tahapan lagi. Jadi vonis. Jadi saat nanti masuk ke pengadilan, kita nunggu vonis. Dan vonisnya apa? Setelah itu putusan inkrah, itulah nanti sebenarnya hasil dari penyidik laka sudah selesai melaksanakan proses itu. Nah, setelah inkrah itulah nanti akan ada tembusan dari pengadilan ke penyidik. Gitu. Nah Pak, ngomong-ngomong soal penyelesaian kasus seperti yang Bapak sudah sampaikan tadi Pak, di Kukar ini sendiri juga banyak sekali balapan liar Pak. Ya banyak banget, seperti apalagi kalau sudah minggu sore, Sabtu sore banyak banget. Itu banyak banget balap liar. Nah itu sebenarnya penyebab kecelakaan juga kan Pak? Jadi balapan liar itu memang fenomena. Jadi anak-anak muda sekarang kan maunya keren ya dengan itu. Padahal tidak pada tempatnya. Dan upaya kepolisian sudah kita laksanakan, baik patroli, kemudian kita himbauan. Padahal untuk kecelakaan ini sebenarnya sangat mengganggu sekali. Ya jelas mengganggu fungsi jalan. Padahal itu kalau kita terapkan yang undang-undang yang sebenarnya itu sangat mengerikan itu. Balapan liar itu. Mungkin bisa saya perjelas ya. Jadi boleh, Pak, supaya bagi masyarakat lebih paham. Jadi balap liar itu kalau kita masukkan pasal 12 ayat 1 Undang-Undang 38 tahun 2004 itu ancaman hukuman penjaranya itu 18 tahun. 18 tahun. Cukup lama sekali ya. Nah, 18 bulan ya. 18 bulan.
Oh iya Pak. Nah, kemudian 18 bulan. dendanya sampai 1,5. Iya. 1,5 miliar. Iya. Wow. Ini Berarti kalau penjaraannya mengacu ke fantastis, ya. Undang-Undang 38 ya tahun 2004. Kemudian pasal 12 ayat 2 Undang-Undang 38 tahun 2004 ya, itu ancaman penjaranya 9 bulan, kemudian denda sampai 500 juta. Kemudian pasal 12 ayat 3 Undang-Undang 38 nomor tahun 2004 itu ancaman penjara 3 bulan, kemudian denda sampai 200 juta. Sebenarnya kalau mengacu ke itu masyarakat harus berpikir, namun demikian undang-undang ini memang belum kita terapkan, baru kita melaksanakan penilangan aja. Dan penilangan itu sifatnya juga ya kita untuk membuat jerah. Jadi saat penilangan kita amankan barang buktinya, kemudian kita melakukan denda maksimal. Berarti anak-anak yang balap liar itu didatangin polisi ditilang gitu Pak ya? Yang Supaya jelas ini yang saya sampaikan tadi dengan pasal 12 Undang-Undang 38 tahun 2004 itu apabila itu dengan sengaja. Dengan sengaja artinya balapan liar yang sekarang fenomena itu di jalan-jalan yang memang itu difungsikan untuk masyarakat. Yang tidak untuk peruntukannya Pak Betul. ya. Nah, Ya, betul benar. sekali. Selain mengganggu jalan raya juga mengganggu bising sih Pak. Ya. Suara Suara. banget, suara mengganggu knalpotnya tidur. ya kan sepertinya. Iya benar banget. Nah Pak, tapi waktu itu sedang viral juga nih Pak, balap liar tapi bukan balap liar menggunakan motor, tapi mereka kayak lari gitu Pak. Lari ngebut gitu Pak. Nah jadi tuh ada yang pernah bertanya sama saya, kalau misalnya seperti itu apakah sama juga nanti akan diingatkan atau akan ada hukumannya juga mungkin? Maksudnya lari gimana nih? Lari Jadi mereka- dia pakai kendaraan atau lari? Enggak, mereka Nah, lari betul. Pak, mereka lari tapi ngebut gitu loh Pak, Iya. ngebut dengan kecepatan Mungkin- berlomba-lomba seperti itu. Mungkin lari cepat, Iya. tapi menggunakan jalan umum. Nah begitu, Pak? benar, Nah. benar. Itu mengganggu juga sih sebenarnya. Sangat mengganggu karena memang itu bukan fungsinya. Jadi kalau memang dia mau arena ya di stadion yang sudah disiapkan. Biar sekalian olahraga Ya. harusnya ya Pak. Iya. Ya tidak perlu mengganggu arus lalu lintas kali ya Pak ya. Betul sekali. Lalu membahas tentang pengalaman menarik nih Pak selama menjadi kanit laka. Apa sih Pak pengalamannya? Pengalaman sebenarnya ya ini yang paling berkesan bagi saya saat saya bertugas di Polsek Lojanan, yang mana di Lojanan itu ada daerah hutan ya, daerah Taura. Jadi saat itu sekitar jam 8 ada Jam masyarakat 8 malam Pak? jam 8 malam. Saya juga nggak tahu juga apakah masyarakat itu mungkin melihat ada kontak saya deh, karena memang waktu saya jadi kanit laka, kanit lantas di Lojanan itu saya pasang untuk call center ya, misalnya kalau ada kejadian kemacetan, ada pohon tumbang dan sebagainya. Nah saat itu mungkin dia dapat, jadi dia menginformasikan, Pak ini ada kecelakaan. Kecelakaan apa? Ini Pak, ini sangat urgent. Ya sudah, kalau kecelakaan korban gimana? Korban kayaknya ini lagi linglung juga Pak, nggak bisa kita tanyai. Nggak bisa kita tanyai. Nah, kemudian kakinya kayaknya ada terkilir. Ya udah bawa aja puskesmas. Oh nggak bisa Pak, ini harus beli kenapa Oh, nggak kenapa bisa? nggak bisa Pak? Nah itulah makanya saya yang jadi pertanyaan itu saya bingung. Ya sudah kalau itu bawa aja ke Polsek. Nah setelah kami setelah datang ke Polsek, alangkah terkejutnya saya. Jadi yang dibawa itu ya kayak kera, tapi yang ekornya yang panjang itu. Loh, jadi korban kecelakaannya itu Berarti- kera. Itulah Bukan makanya. manusia. Bukan, itu makanya saya sampai terkejut. Jadi awalnya saya juga bingung nih apa langkah saya. Jadi pertama saya kasih teh kotak itu. Teh Nah, kotak. kebetulan dia mau minum. Ya agak sadar-sadar demikian. Nah, kemudian saya ini nggak bisa nih, kita bawa ke dokter juga nggak bisa. Makanya dokter harus dokter hewan dan kita nggak tahu dokter hewan itu. Akhirnya saya menghubungi kantor BKS SDA itu yang khusus untuk menangani hewan. Nah nggak lama datang, kemudian dibawa. Nah,
data dan ditolong dikembalikan lagi ke habitatnya. Begitu ya Pak ya. Itu. Sangat menarik pengalaman Pak. Ya. Saya kira tadi itu korbannya adalah masyarakat. Nah, sama juga, saya juga berpikiran demikian. Karena tadi Ya. dari pelapor sendiri sudah bilang urgent Iya, gitu ya, urgent. Panik gitu, Pak, panik soalnya. gitu ya. Ada sampai polsek, ternyata Binatang. kerat. Ada, Tapi Pak. walaupun begitu kita juga harus saling tolong menolong ya. Iya, Sat, ya. benar banget. Tapi saya kira itu suatu momen yang bagus. Hmm. Sebenarnya itu bentuk kepedulian masyarakat. Sebenarnya Iya benar. siapapun yang mengalami kecelakaan itu, apabila kita peduli ya, dalam kecelakaan itu, saya kira untuk korban yang lebih parah atau akan segera tertolong. Itu utamanya. Nah, itulah sebenarnya kita sebagai kepolisian selalu mengembangkan dan memberi support kepada masyarakat. Jangan takut untuk melapor ke polisi lalu lintas apabila terjadi kecelakaan. Nah Pak Narto sendiri pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas mendatangi TKP Pak ya kan, kemudian korbannya mengalami luka berat. Nah di situ kan banyak tuh darah-darah berceceran. Gimana perasaannya Pak? Secara manusiawi kita juga merasa prihatin. Ya, saya kira kalau shock itu pasti. Ya. Tapi sebagai aparat kepolisian yang khususnya menangani laka lantas, kita harus siap dan wajib dan harus mampu menangani korban tersebut. Jangan sampai terjadi sebenarnya harus bisa tertolong tidak tertolong. Makanya kita langsung komunikasikan juga sama ambulan, kemudian relawan. Kebetulan relawan juga banyak untuk di Lojana, dan itu sebenarnya cocok untuk dikembangkan karena relawan itu sangat membantu sekali. Karena bagaimanapun juga untuk letak geografis ya, wilayah Kutai Kartanegara sangat luas, sampai di Tabang, Kembang Janggut, kemudian mana itu Kota Bangun. Ada daerah pesisir juga Pak. Daerah pesisir masuk Muara Jawa, Sanga-Sanga, Samboja. Nah, berarti untuk Bapak sendiri sudah berapa kali Pak datangin TKP laka yang mengerikan gitu Pak? Kalau mendatangi itu ya sering. Selalu ya? Setiap ada kejadian laka ya kita harus hadir. Apapun kecelakaan itu kita harus hadir. Karena kewajiban kita sebagai pelaksana perkara atau pelaksana olah TKP, kita harus hadir dan itu wajib. Wajib ya. Seperti yang kita ketahui tadi yang barusan kita bahas ya Pak ya, wilayah Kukar itu sangat luas. Lalu itu kan menjadi hambatan dalam menangani kecelakaan lalu lintas. Lalu selain itu ada lagi nggak sih Pak hambatan-hambatan Bapak sebagai kanit laka dalam mendatangi TKP maupun menangani kejadian laka tersebut? Hambatan tuh pasti ada. Namun demikian jangan kita sebagai suatu yang kita katakanlah sebagai alasan ya untuk kita untuk tidak menangani. Justru hambatan itu atau kesulitan itu memacu kita bagaimana mengupayakan penyelidikan, penanganan secara tuntas dan cepat. Itulah sebenarnya penyidikan kita. Suatu tantangan yang harus kita lakukan. Langsung ditabrak dari belakang. Kami nggak lihat juga di belakang itu ada orang atau nggak lihat namanya. Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di channel YouTube. Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa share ke Sobat Dilan lainnya. Terima kasih.